Gelora jiwa membara, menapaki jalan kebenaran, bersatu pada asa yang kokoh, perjuangan yang di... Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, masih dalam suasana kegiatan Pramuktamar menuju Muktamar 4 Wahda Islamiyah di bulan Desember nanti. Hari ini saya ada janjian dengan Ketua Puslitbang, Ustadz Iskandar Kato, dan saya akan segera temui beliau. Ayo, ikutin saya. Bersama satukan tekad, gemakan takbir, seruan semangat. Mari bersama satukan tekad, gemakan takbir, seruan semangat. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, dalam kegiatan Pramuktamar ini apa amanahnya Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, saya wakil koordinator Badan Perumus yang mengkoordinir 13 Pokja. Yang kedua, saya ketua Pokja Renstra. Dan yang ketiga, salah satu anggota SC di acara dan persidangan. Tentu kalau secara fokusnya saya lebih fokus di sebagai ketua Pokja Renstra untuk penyusunan rencana strategis Wahda Islamiyah untuk periode 2022 sampai 2026. Masya Allah. Ada yang baru sih dari Renstra kita di 2022 sampai 2026 atas arahan pimpinan umum dan juga hasil permusyawaratan kita dari MPH ke MPH bahwa Renstra kita kali ini kita upayakan lengkap dan ada 13 Pokja, namun ada 8 Pokja atau sekaligus mengangkat 8 isu strategis yang resumenya dalam bentuk isu strategis, kemudian analisis SWOT, positioningnya, dan juga program strategis. Semua itu diinkludkan atau dimasukkan ke Renstra seperti itu, sehingga di Pramuktamar ini Pokja-Pokja tersebut tidak lagi membahas secara tuntas narasinya termasuk isu strategis dan program strategis, tapi Pokja yang 8 itu atau isu strategis yang 8 itu yang kita ingin angkat membahas tuntas tentang produknya, seperti di dakwah dan kaderisasi mengangkat tentang pola dakwah dan kaderisasi misalnya. Kemudian di Pokja pendidikan tentang bagaimana pola pendidikan Wahda Islamiyah 5 tahun ke depan, dengan target-targetnya berdasarkan tuntutan kita internal Wahda Islamiyah maupun tuntutan masyarakat. Apalagi tema kita membawa pendidikan paripurna seperti itu. Tentu secara singkat saja saya sampaikan seperti itu, dan alhamdulillah setelah kita analisis secara SWOT, ternyata dari 8 isu strategis ini memang bidang pendidikan yang sudah mulai menonjol dari hasil ini dari kerja-kerja kita. Tentu ini nikmat dari Allah dan kerja keras para ustadz-ustadz, para ikhwan akhwat seluruh Indonesia, di mana bahwa posisi pendidikan Wahda Islamiyah pada hari ini bisa dikatakan konsisten dan sudah bisa kita merekomendir ekspansi besar-besaran sembari semakin meningkatkan kualitas mutu SDM dan pembelajaran serta organ yang menangani pendidikan di seluruh Indonesia. Walaupun target kita sampai hari ini karena sampai 2030 kita ingin setiap DPD itu memiliki satu level institusi pendidikan, atau jumlah kita akan berjumlah 412, maka otomatis secara satu level institusi pendidikan itu harus berjumlah 412. Nah, kemudian Pokja lain tetap seperti itu, tetapi kita berharap bahwa pasca Muktamar itu isu-isu strategis yang di breakdown menjadi program strategis dan kegiatan di setiap Pokja akan diimplementasikan oleh para bidang-bidang yang telah kita usulkan melalui Pokja rencana strategis. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa rencana Renstra inilah atau tim Pokja Renstra inilah yang mengusulkan organ kelembagaan dalam bentuk bidang-bidang sampai 8 bidang, kemudian 3 pusat. Jadi pusat itu pusat penelitian dan pengembangan, pusat penjaminan mutu, dan pusat informasi dan data atau pusdatin, pusat data informasi pusdatin seperti itu. Harapan kita sih bahwa setiap misi strategis dari
dari 8 pokja ini yang masuk dalam Renstra betul-betul kita bisa implementasikan pasca muktamar. Sebagai contoh misalnya di krilisasi kita ingin akselerasi kader kita dan dakwah kita, dan dalam bahasa eksternal atau yang lebih menarik sesuai dengan pembahasan dibahasakan oleh pimpinan umum bahwa kita ingin mencetak 1 juta dai wahda Indonesia. Ini masuk semuanya, alumni Istiba, para murabi, para dai, para alumni tadabiyat kita, para muhafidz, para murattil dan seterusnya seperti itu. Sehingga ini dalam bentuk bahasa eksternal dan ini tentu lebih elegan diterima di tengah masyarakat seperti itu. Contohnya juga misalnya isu strategis atau produk dalam pokja teknologi dan informasi adalah model pengelolaan semua media sosial yang dimiliki oleh organ Wahda Islamiyah, mulai dari DPP, DPU, DPD. Karena hari ini belum maksimal kita kelola, maka insya Allah setelah muktamar kita berharap bahwa panduan pengelolaan media itu bisa maksimal dan juga menjawab tuntutan atau harapan dari para kader bahwa konten-konten dakwah syar'i dari para ustadz kita baik melalui tulisan maupun media itu bisa diakomodir dan bisa sampai kepada mereka sehingga tidak lagi mencari media alternatif di luar Wahda Islamiyah seperti itu. Begini secara singkat Ustaz ya. Renstra kita berharap bahwa semua pimpinan, seluruh asatidzah baik ikhwan akhwat di DPP, Dewan Syuro, DPK, Dewan Syariah, Istiba, DPW, ikhwan akhwat, DPD, ikhwan akhwat bisa bersama-sama memahami Renstra ini sehingga kita bersama-sama berjalan bersama, sinergitas. Yang dibutuhkan adalah keinginan kita saling bahu-membahu, dan insya Allah kami dari DPP berupaya untuk memberikan pencerahan dan pendampingan dalam penyusunan dan implementasi atau memberi down Renstra umum yang kita sementara bahas bersama di Pramuktamar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Syukran Ustaz atas waktunya. Karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Pemirsa Wahda TV, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustadz Iskandar Kato. Semoga beliau sehat dan juga kita semua sehat walafiat sampai bertemu lagi dengan kegiatan Muktamar 4 Wahda Islamiyah pada tanggal 18 Desember 2021 nanti. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita semua. Marilah bersama di Wahda Islamiyah, ilmu amal dakwah.